Baru ada ini. Saya pengen ini, aku tahu ini. Kalau WhatsApp itu ini HP yang aku live itu ya yang di WhatsApp, jadi nggak bisa kebaca. Oh, Kalau bisa kejeda apa aja. enggak, saya pengen ini Kang Nandar. Pengen Pengen apa? tahu yang semalam itu gimana ceritanya, gimana kok si Raja Debat itu bisa ngamuk-ngamuk, bilang si bom-bom binatang lah, apalah. Ya si Haleluya mah dari dulu juga emang rabies dia. Jadi apa yang mau abang tanya nih? Akang tanya atau apa akang ingin ketahui? Enggak, awal mulanya gimana kok kalian bisa naik ke roomnya si bom-bom, terus ngebahas masalah apa namanya, mundurnya si RK dari apologet, dari dunia Sudah mulai debat. belum live-nya? Udah mulai. Ya, baik. teman-teman yang ada di Panglima Apologet Islam sama Akang Santang Official, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak ya, kita apa? Kenapa sih si RK ini kok bisa mundur dari dunia debat? Awal mulanya gimana? Katanya sih netizen banyak yang bilang, di netizen saya nih ya, di Kian Santang ya, di YouTube ataupun di TikTok, dari kemarin-kemarin tuh, Kang, si RK mundur dari dunia debat, Kang, si RK mundur dari dunia debat. Ada apa nih? Ya, gua nggak tahu kan awal mulanya gimana. Ya kan Bang Dandar ini teman dekatnya si RK nih. Enggak teman dekat juga kali ah. Enggak, maksudnya deket. Temenan lah, teman apa namanya? Kan teman ada larangan untuk bersahabat dengan orang kafir. Iya. Jadi sebatas ini aja, kita sebatas teman aja biasa gitu. Iya. Gimana Tik? Itu awal mulanya gimana? Katanya sering kalah debat sama Bang Dandar terus. Enggak, gini ceritanya gini Bang. Saya lupa ini, teman-teman lihat aja di YouTube saya pas live terakhir dengan si RK itu bahas tentang, saya nggak tahu ya itu di-live-kan di YouTube atau enggak. Gini Kang, jadi tanggal 17 November si RK itu ngajak ini, biasa yang ngajak debat itu si RK. Kalau kita ngajak debat dia itu nggak mau dia. Telepon saya, yang ditelepon itu bukan hanya saya Bang, Kang. Si Rifa juga, Uni Rifa ditelepon. Ayo Rifa debat, Rifa nggak mau. Terus telepon saya, Nandar, gas katanya. Gas apa nih debat? Oke, ya udah gini RK. Gua sama Kores, lu terserah sama siapa. Lu sama si ini aja kata saya. Sama si PC The King, Mata Pisau atau si Robert Lele. Nandar itu musuh gua. Musuh? Lah itu kan sesama Kristen. Itu musuh gua Dudul. Gua cocoknya sama si Joseph. Ya sudah, gua sama si gua sama si Kores, lu sama si Joseph terserah lah. Pokoknya lu mau sama siapa aja. Kalau lu musuhan sama si Mata Pisau atau si PC The King, ya itu urusan lu, gua nggak mau ikut campur. Itu musuh gua Nandar. Itu satu circle sama si Edis. Oh gitu. Ya udah. Ya. Nah, terus saya tanya, RK, tema debat tema apa? Terserah lu. Ya sudah, kalau terserah lu, gua debat kemarin kan sama si Joseph, bubuk tuh masalah Islam atau Katolik yang menyembah orang mati. Oke, gas. Nah, Kang Kian Santang, teman-teman aku coba lihat ya, coba dilihat dulu ya. Aduh, HP yang ini, orang mati. Coba aku lihat dulu ya. Di live YouTube terakhir itu coba si RK mana nih, coba ya. Penghapusan dosa. Wah, kayaknya nggak di live kan ya terakhir, soalnya ini. Ya oke lah, itu intinya ya. Kalau Kang Kian Santang mungkin nge-live kan tuh, soalnya waktu itu wifi ku lagi mati. Ya, saya nge-live-in. Nah, itu Kang Kian Santang. Coba itu yang dulu. Tema debatnya itu Islam atau Kristen yang menyembah orang mati sama si RK. Saya kayaknya nge-live-in nih. Ini Bang Nandar sama si Robert. Nah, si Robert bukan, sama si RK. Si Robert dulu, si RK dulu ya? Pokoknya gini, tanggalnya itu di atas tanggal 17, antara 18, 19. Iya. Coba lihat tanggal Bang 18 atau tanggal 17. susah. 17 atau 18. Soalnya dia ngajaknya tanggal 17 November. Soalnya saya kalau Bang Nandar Oke lah, intinya itu nanti cari aja. Pokoknya debatnya itu
Jadi kemarinnya debat sama si Joseph, terus dia nantang ulang rematch sama saya masalah Katolik atau Islam atau Katolik yang menyembah manusia. Pokoknya itu temanya. Nah, di dalam tema itu, teman-teman perhatikan, gak nyerang dia itu cuma bertahan. Nggak framing lagi. Jadi dia itu nggak jadi gini Bang Kang Kian Santang. Jadi sebetulnya hati nurani CR ini, kalau kita eksplorasi, yang banyak menghujat Islam itu dari denominasi Protestan. Ya. Kalau Katolik itu sebetulnya itu, mohon maaf, saya 16 tahun belajar Kristen, denominasi yang paling santun itu ya Katolik. Dan gereja-gereja liar itu Bang, nggak pernah ada dari Katolik. Katolik itu punya tempat. Katolik itu punya lembaga pendidikan, bahkan di lembaga pendidikan yang paling bagus di karangan Kristen ya Katolik. Oh, banyak pendidikannya. Mereka bisa saja bangun gereja. Cuma kalau Katolik itu nggak mau dia bikin gereja liar. Yang bikin gereja liar ya dari denominasi sebelah. Protestan ya. Iya. Penghujat Islam dari kalangan Katolik itu kan cuma si RK sama si Joseph aja. Coba ada nggak dari yang lain? Kalau lainnya Protestan semua. Iya, si Joseph kan Katolik dia. Nah, jadi ketika saya berdebat dengan si RK masalah Mariologi atau masalah siapa yang menyembah orang mati, spendernya ini kan kebanyakan, mohon maaf, Protestan. Ya. Dia tahu, oh si RK Katolik nih. Terus dia DM lah setelah kejadian debat itu. RK, kamu nggak cocok jadi apologet. Yang cocok cuma si Edis sama si The King. Karena jadi dia nyerang Islamnya bagus. Ngehujat lah gitu ya. Nah, ngehujatnya. Mereka kalau ilmu kagak ada. Ya, betul. Nah, Spender ini kan punya grup, sama lah kayak kita ya. Misalnya grup Fanspage RK atau apa tuh, Fanspage misalnya apa. Nah, di situ kan para spendernya Oten berkumpul tuh. Kayak biasa, jangan dukung si RK lagi. Dia ini. Oh, gitu. Jadi dari ini disampaikan lah ke herdernya, diseranglah si RK, di DM banyak orang. RK, berhenti aja jadi apologet, kamu nggak cocok, seranganmu kurang bagus, hujatanmu ini, kalau bahasa kasarnya hujatanmu itu kurang berani. Lah si RK kan di Indonesia, ya kan? Yeah. Jadi kalau dia sebenarnya bukan jati dirinya, dia itu jati dirinya itu bertahan Kang, cuma dorongan dari spender. Misalnya dia, kalau aku PK sama dia itu nggak pernah menang aku PK Bang Kang. Kenapa? Dia singa apa gitu kan, gua kalah terus PK. Iya. Nah, otomatis kan ada yang namanya simbiosis mutualisme. Ya apa, asas saling menguntungkan. Gua ngasih lu bisa ngasih apa ke gua ngasih singa nih, lu kasih hujatan sama mereka, sama muslim. Nah gitu. Si RK, aduh bahaya ini. Nah, nggak mau Kang kayak gitu. Jadi nggak mau terlalu jauh lah. Makanya kalau si RK menghujat itu karena dorongan dari donaturnya. Oh, spendernya ya. Spendernya. Makanya si RK mengundurkan diri karena dihantam oleh herder si Edis. Berarti dia mengundurkan dirinya kemarin tanggal 18 September. Oktober. Saya coba lihat aja lah. Pokoknya itu Enggak, November berarti ya, 18 November. Enggak, masih November lah. Pokoknya terakhir debat sama saya itu dia ngajak itu tanggal 17. Iya. Ya, serangannya ya biasanya harusnya di atas tanggal 17 karena terakhir debat itu dengan saya ngajak tuh tanggal 17 November. Oke. Nah, si RK kan nggak tahu tuh, dia bikin video atau apa tuh. Aku juga kaget. Ya, RK, gua tanya lewat WhatsApp, RK ada masalah apa? Udah Nandar, gua sudah berhenti. Oke. Kata si RK, Nandar, mabar yuk. Biasa, aku kan main PUBG. Mawar. Bukan mawar, mabar. Oh, mabar. Oh, mawar. Enggak, mawar gua gitu, mawar ke ini. Ya. Ayo teman-teman, gas. Nah, mawar. Nah, si RK ngajak gua mabar. Pertama mabar itu main bareng, main PUBG, bukan mabar icik-iclik, bukan. Ngawur aja. Kalau gua mah nggak ngerti game-gamean, nggak pernah dari. Iya, makanya gua kasih tahu, namanya mabar. Gua kan gua dulu main FF, nggak cocok kayak bocil. Gua dulu main ML, ini Pictory, gua nggak cocok. Akhirnya gua download lah PUBG Mobile. Ternyata cocok nih PUBG Mobile, dewasa orang-orangnya.
Nah, RK bilang, ayo Nandar mabar. Pertama 4 orang Kang mabar. Di situ ternyata ada netizenku. Ketika aku tanya dia nggak mau jawab karena dia tahu nih ada netizen yang sama-sama mabar di situ. Akhirnya setelah main selesai, kita main berdua mabarnya. Nandar, Pocingki turun Nandar, Pocingki. Siap, RK, Pocingki. Pocingki itu mapnya tembak-tembakan lah. Di PUBG. Turunlah Pocingki sambil kita main PUBG, dia cerita kasusnya begini-begini. Yang Apa nyerang tuh? Kasusnya apa tuh? ya itu yang diserang sama herder-herdernya si Edi sama spendernya. Disuruh ngehujat gitu ya? Enggak, disuruh berhenti. Kalau hujatmu itu lemah, berhenti aja jadi apologet. Yang cocok jadi apologet cuma si Edis dan si PC The King karena dia hujatannya bagus. Kalau Muslim tanya, lu nggak usah jawab, lu hujat aja. Nah si RK nggak bisa gitu karena prinsip dia berapologet bukan menghujat. Jadi makanya kalau kita lihat pola si PC The King atau Mata Pisau atau si Robert Lele itu kan nggak mau menjawab. Iya. Karena dia nggak dia itu nggak punya basic Bible, nggak ngerti Bible, nggak ngerti sama kayak si Edis. Yang penting hujat. Nah, oh gitu. Udah gini aja RK, si Rudy Yohanes itu kan naik ke komal saya sampai yang nonton 10.000. Gini aja, lu curhat sama gua di komal gua. Nandar bisa dibunuh gua. Astagfirullah. Bang Indonesia. Sekejam itukah mereka? Oh gitu, diancam seperti itu? Iya, maksudnya kalau dia naik di komal aku, wah bisa dibunuh gue Nandar. Waduh, dibunuh Kok bisa gitu? Katanya ajaran kasih, kok ada ancaman kayak gitu? Kasih itu kan masih multitafsir. Kasih Indomie, kasih pedang, kasih racun, kan banyak kasih itu. Syukron aja kalau harus kasihan. Telat. Kang, menang tapi guys. Aduh, kalah PK kita nih narasumber gimana nih? Nah, terus gimana terus setelah itu gimana? Jangan dipoto gua nanti lupa. Sok. Oke. Wah, bisa dibunuh gue Nandar. Waduh, si RK ini bahaya nih, bunuh ya ternyata. Ternyata mereka ganas, makanya bener kata si Rudy Yohanes, kalau mereka mayoritas itu pasti ganas, Kang. Orang sesama aja kalau tidak sepemikiran diancam sama mereka. Nah, kemudian Otan itu melancarkan hoax. RK mundur gara-gara dilaporkan. Terus RK mengklarifikasi, ada videonya. Kalau saya diserang oleh Muslim itu hal yang biasa. Ini yang menyerang saya kalangan sendiri. Dan mereka itu mau memonopoli dunia perapologetan. Jadi spendernya hanya boleh ke si Edis, si PC The King atau si Robert Lele. Makanya dia marah-marah. Karena ada isu kalau itu mau dilaporkan, maksudnya si RK berhenti karena dilaporkan, si RK sendiri sudah mengklarifikasi. Si Bom WhatsApp saya, Nandar naik apa nih Bom? Ini bener nggak si RK mundur gara-gara dilaporkan? Terus gua naik jadi di situ. Yang semalam tuh Bang Nandar ditelepon si Bom diundang di WhatsApp, Nandar naik, ada apa Bom? Ini si RK mundur gara-gara kalian ya. Terus gua klarifikasi. Nah, ketika gua klarifikasi, Bom gue jamin 100%. Si RK mundur itu bukan karena dari kami. Si RK mundur itu gara-gara kalian sendiri. Nah, datanglah si Oki naik. Apa yang gua katakan identik sama persis dengan apa yang si Oki sampaikan. Jadi gua nggak ngarang-ngarang cerita. Ada videonya. Kang Kian Santang dengar gak pernyataan si Oki? Makanya si Oki ikut-ikutan mogok. Apa kata si Oki apa itu? Si Oki kan pernah berhenti yang menguatkan si RK. Si Oki bilang, saya juga mau mogok berapologet karena musuh kita bukan dari Muslim, musuh kita adalah internal kita sendiri. Selama Bang RK mogok, saya juga akan mogok. Kalau Bang RK mulai berdiskusi, saya juga akan berdiskusi lagi. Nah, si Oki, karena kata si Oki ya, meskipun katanya nggak sama persis, tapi intinya begini. Karena yang menyebabkan RK berhenti ini, Bang RK ini berhenti, kata si Oki, bukan dari kalangan Muslim dan tidak ada yang melaporkan. Murni karena herder si Edis pengen yang naik di atas ini hanya si Edis, yang lain mah udah nonton aja gitu loh. Jadi
kalau si Edis live yang biasanya mungkin 15.000 jadi 50.000. Jadi penonton itu ke si Edis semua gitu. Pengen dimonopoli begitu Kang. Jadi intinya duit ujung-ujungnya. Paham sampai di sini? Paham, paham. Ini bukan hoak ya, karena semalam udah terbongkar ya. Nggak ada karang-karangan cerita. Yang konfirmasi kan si Oki. Jadi Iya. cerita gua dengan si Oki itu sama. Kalau nggak percaya lihat videonya mungkin di si Bom di live-kan atau Saya di juga Kang. live yang Nah, coba semalam live. putar pas bagian si Oki naik. Tadinya saya sudah turun. Pas si Oki naik, gua naik biar menyamakan cerita gua dengan si Oki itu sama gitu, bukan ngarang-ngarang. Ya, kalau Dan muslim nggak sama. boleh menipu, kalau muslim nggak boleh Iyalah. berdusta. Beda sama kalian, kalau kalian kan diperbolehkan berdusta. Iya, kalau mereka kan dibolehkan berdusta dalam segala hal. Iya. Nah, terus yang semalam itu begitu Bang Coba Nana naik ke Kang Kian Santang kalau ada bagiannya si Oki ngomong coba diputar. nggak bisa, ini soalnya lagi live. Nanti Oh, lagi suaranya doubling suaranya. Oh gitu ya. Ditonton Kalau- aja teman-teman di channel YouTube saya tuh di Panglima Apologet Islam, ada kok semalam. Ke Ada Panglima lagi Apologet Islam dua nih. aja. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau enggak ya sudah. Kela sebentar, kela sekali deui. Ye, keur penting kumaha kajadianna, keur penting kumaha begitu Bang Nanda naik langsung bukan kesaksian ya. Wawancara kan sama si Bom Bom ditanyakan terus akhirnya Rudy Yohanes naik. Itu Rudy Yohanes kronologisnya gimana tuh bisa naik? Ya kan tadinya si Bom Bom naik tuh. Si Bom Bom live. Di share ke gua. Iya kan. Terus gua nonton pertamanya di bawah. Terus sama si Bom Bom naik Nadar. Ya akhirnya gua naik. Pas gua naik datang si Rudy, datang yang lain. Gitu. Terus Uniripa naik juga gitu ya. Ya, ya Win saya Uniripa. kalah. Uniripa juga naik, ya kan? Ya udah, Uniripa kan gacor tuh kalau ngomong. Ya sudah, wah pas banget di situ. Itu pas Terus gua kan- Uniripa, itu kan rame tuh pas Uniripa naik, itu bahas apa itu pas Uniripa naik? terus datang si Erben. Erben, nah sama si Si Erben Erben. berantem kan? Si Erben bela si Edis sama si Bom Bom langsung di kick. Terus ada lagi datang si Bang Haleluya. Indonesia, Masya Allah. Jajak Aduh, Pangeran siapa Kasiron. itu? Wah, siapa Bang? Indonesia. Bang Indonesia ini enggak masa gua enggak adil nih sesama muslim nih, bahaya nih. Waduh, lagi. Masa Satu cuma orang Kang lagi. Kian Santang nih, masa narasumbernya terkait kasus Edis enggak dikasih nih. Bercanda Bang. Ini yang nge-lag siapa nih? Sinyal siapa nih? Kepental Cek. Teman-teman yang nge-lag siapa ini? Saya. Nah, ini sekarang Oke, ada oke. nggak? Ada. Ada, oke. Ayo, Ayo teman-teman. Masa nih Bang narasumbernya? Indonesia. Aduh, Syukron Bang Indonesia. Allah yang kasih ron ya. Masya Masa Allah. evangelis nggak dikasih? Bercanda Bang, tengah Pak. Ini cuma bercanda kok. Oke, terima. Oke. Nah, terus pas si Erben naik. Erben naik, dia ngomong bela Edis, di kick. Terus ada lagi nih si Haleluya naik. Kalian ini Bom, kenapa didaikin para penghujat Islam? Si Nadar. Kata si Bom, ini room saya. Terus si Haleluya bilang, dasar binatang. Nah, itu yang kedua kalinya setelah si Erben. Ini si Erben dulu nih debat kan sama si si Rudy Erben. Yohanes. Enggak, pas si Erben itu gua turun. Gua itu turun, ada tamu. Jadi gua nggak tahu tuh pas si Erben ngomong apa. Pas ada si Oki gua naik. Nah, itu baru gua denger si Haleluya ngomong. Ya, pas si Haleluya ngomong kan dasar ini pendeta binatang, hewan biadab gitu kan. Nah, gitu. Di situ rame tuh, mulai di situ tuh. Emang si Raja Debat ini si Haleluya ini mulutnya itu loh ya. Nggak Iya, lihat orang sama siapa gitu kan. Enggak, dia itu bukan debater, dia itu nggak bisa debat. Dia Iya, itu dia cuma hujater. cuma Hujater bisa sih. menghujat. Kalau kita tanya nggak ngerti apa-apa dia. Iya. Emang kayak gitu. Kalau si Haleluya kayak gitu. Setahu saya dari zaman di Zoom ya. Cuma ngehujat doang. Gak bisa debat. Gak ada Iya. ilmu dia. Cuma satu ayat menampilkan, wah itu terus dia framing. Iya, Itu benar. terus. Kita tanya ke bebalnya, iris kuping saya kalau dia jawab. Nggak bakal dia. Gak bakal jawab. Haleluya. Ini herdernya si Edis ini mulai nih. Nadar Sama. Raja Klem. Sama. Kok Raja Klem? Tanya si Oki deh kalau lu gak percaya sama gua. Sama nggak cerita gua dengan si Oki? Gimana sih lu? Di YouTube ada di Panglima Apologet
si RK juga pinter nih Kang Kian Santang. Ini masing-masing punya politik dia. Ya, Kamu ya. Kang Kian Santang politiknya tahu nggak si RK apa? Apa ceritain dok, biar teman-teman tahu. Ya dengan dia mogok debat seperti ini pasti ada lah donatur yang RK jangan sedih ya. Mana nama rekeningnya? Ya pastilah. Oh gitu. Ya iyalah, ujung-ujungnya kan duit ah. Iya iyalah. Coba sekarang. UUD ya, UUD ya. Iya. Ya nggak usah oten lah. Kalau Muslim juga melakukan hal yang sama pasti ada yang melipur lara gitu kan. Bang Pelipur RK lara, semangat ya. ya. Terus semangat bang. Gini aja Bang RK nomor rekeningnya. Pastilah nomor rekeningnya. Oh ala kadalah. Iya kan nomor rekeningnya. Tapi kalau ke saya belum ada yang nanyain nomor rekening nih Kang. Gak si RK itu pasti dia juga berpolitik di situ. Dia Iya. punya strategi juga. Strategi ini menguntungkan Oten yang lain dan menguntungkan si RK juga. Ya, Bang betul, RK semangat ya. Bang RK butuh apa nih? Pajero apa ini? Apa Fortuner? Pajero aja. Wah, dia bicaranya udah Pajero ya. Saya mah kursi kayak gini nih nggak minta-minta. Ah udah pakai aja. Gak ini kalau yang Pajero Kang Kian Santang jangan di framing dulu. Ini yang Pajero ini hanya ilustrasi tebakan aja, bukan dia mau ngomong begitu, bukan. Kalau ini nggak ada ya teman-teman ya, dia gak ngomong gitu. Maksud aku mungkin ya kalau dia ditelepon sama donatur yang lain, Bang RK semangat dong, gitu kan. Kan dia kalau lagi PK selalu pamerin spendernya. Nih cici saya nih, cici nih kokoh saya nih. Nanti mungkin cicinya telepon. Bang Mikel, namanya kan Michael. Bang Mikel, kenapa berhenti? Ya aku diserang yang lain. Udah biar buat Bang Mikel semangat. Mana noreknya? Jadi bidikannya itu ya, ya. Ya sama juga itu kan. Pasti ke situ juga lah arahnya. Iya. Kalau Bang Danar mah tahu kan setidaknya sering komunikasi karena sering debat ya. Iya, dia itu yang ngajak PK itu bukan saya Kang, dia si RK, si Joseph itu polanya sama. Kalau kita ngajak debat nggak mau dia. Kalau temanya dari kita nggak mau. Kalau dia nelpon itu pasti temanya dari dia. Nandar, ayo debat 2 lawan 2. Lu sama Juma, gua sama Joseph. Tema keselamatan. Nah, gua kan telepon Bang Juma nggak mau. Nggak bakal mau. Akhirnya, iya Bang Juma nggak mau kan. Terus RK Bang Juma nggak mau nih. Udah terserah lu sama siapa. Res, siap nggak? Siap Kanda. Ya sudah, gas. Itu kan ada debat gua sama si RK versus Kores ya apa? Piotering si Kores. Itu si RK itu yang nelpon gua. Iya. Itu saya tahu begitu pertama Bang Dandan nelpon ke si Kores. Itu si Kores itu lagi di rumah saya itu. Oh, pantes. Yang malam-malam itu lagi di rumah saya. Iya itu. Sekali di. Oke. Itu Kang, ada lagi? Nah, saya mau nanya, kemarin tuh saya sempat dengar CRK tuh bikin live. Ayo kita nyimeng bareng, mabok bareng atau apa, itu bener gak itu? Itu dia live sendiri. Itu ada istilah ada gini. Mudah-mudahan ada yang ngerekam tuh. Aku nggak ngerekam soalnya aku pakai HP satu yang ini waktu itu nggak bisa direkam nih. Biasanya ada rekam layar. Dia bilang daripada gua berdebat, ya ayo kalau mau dugem, ayo kita dugem. Kita mabok, ayo mabok. Aku ada istilah-istilah kayak China gitu, aku nggak ngerti. Apa cimeng atau apa gua nggak ngerti. Takutnya terjadi fitnah ya. Itu ayo gas. Nah, ternyata sebobrok inikah mereka gitu ya. Bro Duta, terima kasih. Ternyata begitu Kang. Itu coba aja ini Bro Duta ada di situ. Dia itu ngomong daripada gua berdebat lebih baik ke klub. Nah, kalau klub gua ngerti. Klub oke ya yang lampu-lampu gemerlap. Ayo mabok. Kalau itu nggak apa-apa. Terus ada istilah-istilah yang gua nggak ngerti. Ya, mungkin teman-teman ada yang ngerekam itu. Coba Jan Ajima ngerekam nggak? Itu dia bilang itu cimeng apa tuh cimeng? Apakah apa gitu? Gua nggak ngerti. Mungkin gua salah dengar soalnya istilah-istilahnya kayak Cina gitu, cimeng. Apa gitu ya? Takutnya terjadi fitnah kalau yang ini. Tapi kalau yang gua dengar klub ada, mabok ada. Kalau istilah-istilah yang gua baru dengar itu apa gitu, cimenghua atau apalah. Itu mudah-mudahan ada yang rekam ya. Ternyata
Cimeng ganja. Oh, ganja Cimeng itu. Ya nggak tahu lah. Itu teman-teman mudah-mudahan ada yang ngerekam. Ada nggak yang ngerekam itu? Nah itu yang kata-kata yang gua baru dengarnya itu gua nggak sempat rekam karena gua pakai HP yang ini waktu itu. Nah HP yang buat live-nya lagi ada Uniripa di Komal gua. Jadi gua lihat-lihat gitu kan. Nah HP yang ininya lagi live. Jadi gua nggak bisa ngerekam. Jadi gua pakai rekam ini. Pas mau ngerekam kok nggak ada fitur ngerekam gitu, rekam layar. Apa gua aja yang gaptek gitu ya? Gua cariin di sini. Kok nggak ada ngerekam sih? Yang mana ngerekam ini? Nggak ada. Bro Duta, makasih. Habiskan Bro Duta. Kalahkan. Weh, Bro Duta biasanya di sini, sekarang di sono. Waduh. Jangan ke sana Bro Duta. Udah lama nggak di sini. Saya bacain doa dulu buat Bang Nandar. Saya bacain doa dulu buat Bang Nandar ya. Makasih Bro Duta. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabas sekera bakarabas sekera bayara baralala sekera barabara sekera korabata karabas sekera bakarabalala sekera barala. Nah, doa selesai. Kalah. Makasih Bro Duta. Habiskan, kalahkan Kian Santang. Bebok. Dan sebetulnya yang curhat sama gue ini ada ya si Oki. Cuma si Oki bilang, Nandar ini rahasia. Ya sudah, kalau rahasia gue gak mau bongkar. Karena kan ini juga dakwah. Iya. Ya kan, dakwah itu jangankan kita makhluk ini ya. Jadi Rasulullah itu mencontohkan nih. Rasulullah kenapa digelari Al-Amin? Yang menggelari Al-Amin itu orang kafir. Al-Amin itu terpercaya. Kalau ada teman kita yang bilang Nandar baik itu hal yang biasa. Tapi kalau ada orang kafir yang bilang Nandar baik itu luar biasa karena musuh. Ya. Nah Rasulullah juga dikatakan Al-Amin bukan hanya oleh kawan, tapi oleh musuh. Ketika mereka orang-orang kafir jahiliyah mau berniaga, ya, mau berdagang ke Syam, menitipkan hartanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Karena tahu Rasulullah tidak pernah mengkhianati amanah. Nah, si Oki kecuali kalau curhatnya masalah apologet Islam atau debater Muslim ya, gua pasti ini curhatnya masalah dia sendiri, masalah apa? Oh begitu. Ini rahasia ya Nandar. Ya udah, kalau rahasia gua nggak mau buka gitu kan ke siapapun itu. Lagi pula ini bukan perihal tentang Muslim, kecuali dia mau membuat makar kepada debater Muslim baru. Ini kan urusan mereka sendiri, ya sudah. Cuma si RK waktu main PUBG, RK ini boleh disampaikan nggak? Terserah lu lah. Kalau terserah kan terserah gua. Makanya gua publish. Kecuali si RK-nya bilang jangan Nandar. Nah ketika dia bilang terserah lu, gua kasih opsi. RK gimana kalau lu naik ke Komal gua? Waduh bisa dibunuh gua. Wah. Udah ada pengancaman itu berarti ya? Ya nggak tahu ini pengancaman atau apa. Dianya bilang kalau gua naik ke room lu bisa dibunuh gua. Berarti sebengis itulah Oten. Oke. Parah berarti ya. Jangankan sama kita, ke sesama mereka aja mereka udah berani ada pengancaman seperti itu nih. ya. Kang Kian Santang, gua putarkan videonya ya. Mau nggak? Ya. Mau. Bluetooth connected. Jadi mereka kalau mayoritas itu pasti ngeri bang. Kita ini pasti dibantai kalau mereka ke mayoritas. Oh iya, kalau mereka mayoritas itu udah selesai. Ya buktinya kita. OPM. Iya. Nih. Ada musiknya nggak? Nggak ada. Ya. Itu terima dulu tuh. Ada musik weh. Saya. Bluetooth disconnected. Banana nggak live di YouTube? Nggak. Aku baru upload soalnya. Nih ya, ini nggak ada musik nih. Dengarkan, ini kesaksian dari Rudy Yohanes ya. Bluetooth connected. Kok nge-lag? Kang, nge-lag tak? Tuh, Oh ya, dikira teker ulang. Nih dengarkan baik-baik. Nih dengarkan ya. Ucapkan terima kasih. Ya, kalau gitu aku mengucapkan terima kasih ya, karena kalau nggak ada kalian, kalau aku live pasti langsung di report. Jadi dengan adanya kawan-kawan dari umat Muslim, tapi bingkai kita bingkai NKRI ya, bukan bingkai agama. NKRI betul. Ya,
Jadi terima kasih sehingga sudah mulai banyak orang tersadarkan. Kalau enggak itu, yakinlah aku memang jujur berkata sama kalian, banyak juga oten-oten yang ganas. Makanya aku bilang, sekalipun mereka itu kan selalu mengatakan, oh mayoritas, lebih berbahaya oten ini kalau mayoritas di Indonesia. Saya teken itu. Kenapa saya berani mengatakan lebih berbahaya? Karena belum kita lihat saja. Karena masih minoritas, dia takut-takut. Begitu dia mayoritas, saya jamin berbahaya. Apa buktinya? Ya inilah. Saya seorang diri, ribuan mereka nyerang saya. Kan itu berbahaya itu. Lebih mengerikan. Jadi di Indonesia ini lebih baik oten tidak mayoritas, tetapi tetap ada. Dalam artian ya, biar semuanya bisa lebih, lebih teposiloringnya lebih ada. Ya. Masya Allah, jujur sekali nih, Le. Bukan. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Tuh. Jadi kebengisan mereka itu diakui oleh mereka sendiri, bukan kita yang ngomong. Iya, betul. Kalangan mereka sendiri yang mengatakan itu mereka itu bengis kalau mereka mayoritas. Iya, iya. Nah, kalau si Rudi ini memang dia mentalnya baja. Si RK mentalnya mental Tempe. mental Iya. tempe. Kalau si Rudi kan diancam juga gas gitu kan, beranilah dia. Iya. Mungkin karena dia orang Batak ya, orang Batak kan ini ya, maksudnya dia Satu orang tangguh lah. Batak, keduanya tahu hukum. Kalau dia setidaknya tahu hukum dia, sedikit-sedikit Iya. tahu hukum dia. Ya, tapi kalau urusannya nyawa nggak ada kaitannya dengan hukum, Kang. Iya, betul. Ya, kalau nyawa kan nggak ada kaitannya hukum ya. Tapi mereka Nah. berani ada ancaman-ancaman kayak gitu ya, Kang? Itu kan oten. Kalau mayoritas bengis, tuh Bro Duta habiskan. Yang ngomong mereka bengis, yang ngomong kalau mereka mayoritas berbahaya itu bukan kita, mereka sendiri. Ya. Orang si RK ini mentalnya tempe. Mungkin karena dia juga sakit, Kang. Karena dia itu ada asma lah. Dia itu makanya sebulan 2 bulan sekali mesti saya lagi sakit. Dia itu dan oten itu, Kang, nyerang penyakitnya juga. Dasar penyakitan RK, udah lu tidur aja, istirahat, jangan debat. Penyakitan dasar tuh. Mereka itu nyerang, jangankan si RK, gua aja, Kang. Gua dipitnah SPBU tanpa ada foto, tanpa ada video, tanpa ada nickname, tanpa ada kesaksian dari manajer misalnya. Karena kalau SPBU itu ada manajernya, minimal ada manajer bilang, Nandar ini dulu kerja di SPBU, ya di wilayah ini, nomornya ini. Nah, baru gitu ya, itu adalah ya. Ini, mereka aja percaya dengan dusta. Nandar SPBU, kantor SPBU. Nggak ada video, nggak ada foto, nggak ada kesaksian. Minimal kesaksian lah ya. Atau kawan-kawannya di mana, atau SPBU mana. Memang mereka itu percaya akan dusta. Karena mereka ini para pendusta. Iya, betul. Oh iya, coba. Setiap gua kali live dengan siapapun. Nandar, kantormu mana? Gua kantor SPBU mana? Kamu kerja SPBU. Saya tidak mendiskreditkan pekerjaan SPBU. Karena itu banyak tuh orang-orang kuliah, lulus SMA, kuliah banyak tuh kerja di SPBU. Dan itu kerjaan mulia. Ya daripada betul. nganggur. Tapi otan ini yang jadi masalah, menuduh saya tanpa bukti gitu loh. Tanpa data gitu loh. Kalau pekerjaan sih itu kayaknya nggak perlu dibahas ya. Kalau kita bahas kerjaan, lah si Edi saja itu siapa dulunya? Tukang Iya. apa dia? Tukang tambal ban kan? Iya. Kalau open cam di Zoom kan? Apa kita bahas? Kan enggak. Enggak, makanya mereka itu kalau nggak mampu menjatuhkan kita dengan ini, ya nuduh-nuduh kita yang enggak. Tanpa Itu- bukti. Katanya si RK lagi live itu. Iya, sudah gua jambak tapi nggak mau dia. Oh, coba saya jambak ini ya, si pastor. Tapi nggak bisa di-invite. Apa ini putusin dulu? Ini putusin dulu. Coba Ya, invite. Nah, bisa. Saya masuk di pastor 1 Bang Nandar. Si Nandar kalah keluar. Nandarnya kalah keluar. Suruh masuk lagi Nandar. Ntar nunggu si pastor. Tuh kan. Malah di off. Invite dulu si pastornya. Aneh ya mereka itu ya, sesama mereka aja mereka saling serang ya, saling ancam ya. Sampai ada ancaman pebun-bun segala ya. Memang benar-benar parah ini mereka ini ya. Kacau ini. Padahal sesama mereka loh.
emang benar kalau pikir-pikir benar kata Rudy Yohanes ya, kalau mereka mayoritas itu jangan mayoritas lah, minimal 50-50, 50-50, 50% mereka, 50% kita, itu pasti akan akan barbar mereka itu udah pasti, itu pasti akan dibun-bun kita. Mereka kan umat nggak tahu etika, umat nggak tahu hukum, dilanggar terus hukumnya. Kalau sama mereka bahaya itu mereka. Jangan sampai mereka jadi mayoritas saja, habis kita, habis. Kalau mereka jadi mayoritas, bahaya itu. Minoritas saja mereka kelakuannya udah kayak gitu, apalagi mayoritas ya. Ajaran kasih itu slogan, itu bullshit, itu bullshit itu. Dari tahun ke tahun mereka tetap, mana ada 10%, cuma 6%, sekarang OTW 3%. Nanti suatu saat nanti udah ada nubuatannya, dunia Islam yang mayoritas. Sekarang aja sebenarnya di dunia Islam mayoritas. Bayangin, Islam kan 2M. Mereka terpecah beberapa denom dan terpecah bagi dua kan, antara Protestan sama Katolik. Itu udah terbagi kan itu. Sebenarnya mereka di bawah kita. Lihat di Eropa, banjir mualaf itu di Eropa, berbondong-bondong pada syahadat. Sampai sholat aja di pinggir jalan gitu kan. Eropa pada mualaf. Di Jerman, terus kemarin yang lagi heboh tuh, yang lagi banyak-banyaknya mualaf itu di Rusia ya, di Rusia tuh, itu ribuan orang bersyahadat tuh. Apalagi mereka kolaborasi sama chatnya kan muslimnya militan di sana, sampai di Rusia itu ngebangun masjid paling gede kan, wah gede banget itu masjid, Cecil, syukuran ya Cecil, gede banget itu masjid, keren, masya Allah. Kalau Rusia mayoritas Islam, udah habis mereka. Nanti akan indah pada waktunya ya, walaupun sering disakiti. Yuk kita lanjut diskusi. Buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ya. Yuk kita diskusi santun, santai. Kalau bisa open cam ya. Terus buat teman-teman yang ada di YouTube Panglima Apologet Islam, Akang Santang Official, Masya Allah, syukran jazakallahu khairan katsiran atas kehadirannya ya, Masya Allah. Kita bongkar ajaran mereka guys. Big Turki, Abah, syukran. Kak Asti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman Aliteng, silahkan naik. Kita udah puas ngerosting si RK ya. Ternyata ya gara-gara itu mereka ya sampai bentrok gitu sama mereka ya. Kayaknya ini hadar-hadar si Edis yang iri dengan CRK ini. Pengennya ke si Edis semua. Si Edis kan di setting untuk benar-benar menghujat. Percuma debat sama si Edis. Kita tanya Bible ke si Edis nggak mungkin dijawab. Nggak mungkin dijawab. Tanya Bible ke si Edis nggak mungkin. Si Edis itu fokus ngehujat Islam, si Edis itu. Bukan untuk mau belajar, bukan untuk diskusi tanya jawab. Kalau si Edis ya, spesialnya itu khusus untuk menghujat Islam. Itu di settingnya, tuntutan para donasinya, donaturnya kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak buka layar karena wajah saya diperban ya, mohon maaf. Iya bang. Ya, lanjut istiqomah Bang Kian Santang. Ya. Kami pun sedang menghadapi hal yang sama, ya kan gitu. Jadi YPM Tauhid sedang diuji nih di Kalimantan Barat, tapi kami istiqomah bang. Iya. Nah, mungkin abang kan mengikuti peristiwa hukumnya. Iya bang. Iya ya kan. Ada di TikTok saya dan di YouTube saya. Jadi kami di Kalimantan Barat, Bang, sedang menegakkan hukum undang-undang IT ya, Bang ya. Mohon doa restunya, ya kan. Bang. Nah, ya kan.
Jadi saya melalui Bang Kian Santang Wasila nih, tolong orang-orang di luar Kalimantan Barat jangan coba-coba memprovokasi kedamaian yang sudah tercipta di Kalimantan Barat, ya kan? Ya. Biar kami yang menyelesaikan dengan dua hukum adat dan hukum negara, undang-undang IT. Ya, Ya, semoga sukses mungkin ya, Pak. Bang Kian Santang sudah mengikuti ya peristiwa hukumnya ya, karena beliau dalam binaan YPM Tauhid wilayah 4 Iya, iya, ya. iya. Ya, jadi mohon doanya aja Bang Kian Santang. Siap. Memang begitu Bang Kian Santang. Jadi kita ini jangan menjadi visual ini, virtual ini salam menjadi silaturahmi, menjadi salam persahabatan, menjadi jihad virtual. Jadi tap-tap layar sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Karena ini akhir zaman, Bang. Ini salah satunya fitnah melalui media massa. Kan Rasulullah pernah menyatakan bahwa Al-Quran tulisannya hilang. Bukan hilang, Bang. Dia pindah ke dunia maya, Bang. Gitu loh, Bang. Ya kan? Bukan mushafnya yang hilang, tulisan yang di mushaf itu hilang, tetap ada sampai akhir zaman, tapi pindah ke dunia maya, gitu Ya, loh. Ya kan? Betul, betul. Setuju ya, Bang ya? Jadi Setuju. misalnya Bang Kian Santang menyitir ayat-ayat Al-Quran. Jadi dunia digital, dan dunia digital ini kan tergantung sinyal, Bang. Ya. Ya, selama ini kan belum ada supermarket jual sinyal, betul dah Kian Santang. Kalau ada yang jual sinyal, saya yang beli dulu nih, Bang, supaya Ya. sinyal saya kuat, Bang. Betul. Yang Waalaikumsalam. ada itu hardware, software, aplikasi kan gitu. Nah, mereka ini salah download aplikasi. Udah salah download aplikasi, ya kan? Ya error lah, Bang. Iya, iya, iya. Ya, betul ya, Bang ya. Betul. Ya kan, saya sudah tahu, saya sudah Bun ngikut Scorpio, Kian Santang meliput apa yang disiarkan oleh Bang Kian Santang ya. Tuh, Siap. jadi betul ya, istiqomah aja. Jadi kami sekarang sudah merambat ke Kalbar, tapi mereka ini ya belum tahu bahwa hati-hati dengan Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, karena bisa digunakan dua hukum, Bang, hukum negara dan hukum adat, Bang. Misalnya Bang Kian Santang mengatakan salah satu saudara kami etnis di Kalimantan Barat begini-begini. Ingat, pesulap merah, salah satu profesor hanya memberikan gelar satu etnis primitif, kena ada hukum adat, Bang. Kami akan laksanakan di Taman Mini Pavilion Kalimantan Barat itu. Hati-hati loh, ya. Ya, hati-hati komentar-komentar. Dikira komentar di bawah itu, Bang, itu tidak terpantau. Itu di screenshot, ini masuk ke dalam satu teknologi terekam, Bang. Jangan coba-coba, walaupun dihapus akunnya 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kami bisa panggil dengan teknologi, Bang. Hati-hati. Ini yang dibuktikan dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya ada malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri mencatat. Mereka mengira itu malaikat bawa buku nyatat apa perkataan Bang Kian Santang. Enggak, ini hari ini dibuktikan dengan teknologi namanya jejak digital ya, Bang ya. Iya, Betul ya Bang Kian Santang? betul. Nah, dan di depan belakang ada malaikat, surah 13 ayat 11, surah Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikatnya, Bang Kian Santang ada malaikatnya, saya ada malaikatnya, wajahnya mirip dengan Kian Santang. Tapi kan enggak bertanduk, Bang. Enggak ada tanduknya, Bang. Mirip bukan Santang kayak Bang Santang yang bercermin kan gitu. Iya, iya, iya. Begitu ya, Bang ya. Hati-hati, saya hanya mengingatkan Basyirun wa Nadhira. Hati-hati bermedia sosial. Nanti apalagi narasumber di atas. Yang komentar aja bisa terjerat. Ya. Kami karena ini sudah menjadi perhatian Komisi 3 dan sudah perhatian kawan-kawan di Lemhanas di Cybercrime. Hati-hati. Ya kan, kalau sudah memprovokasi, ya tidak ada delik aduan lagi nanti di undang-undang yang baru itu, direvisi itu peraturan itu yang baru itu, kami jemput, Bang. Kami jemput, Bang. Hati-hati ya. Kami jemput, Bang. Oke, mungkin ada komentar dari Abang?
komentar dari saya, semangat terus ya Bang ya di sana ya. Semoga Allah selalu bersama Abang dan kawan-kawan yang ada di sana ya Bang ya. Terima kasih atas doanya ya. Siap. Ya, Kita mau lanjut kita diskusi. walaupun beda yayasan, saya PNIP Tauhid, ada yang dari API, ada yang dari Kejayaan Umat, ya. Suaranya Kalau hilang. di Kalbar ada Sinyal 3, saya- ya PEM Tauhid, sinyal siapa Kejayaan ini? Umat, dan Laskar 7, itu bersatu Bang. Sinyal Abang Kami atau tidak sinyal mau saya nih yang terprovokasi hilang? Bang. Tuh ya. Cek. Siap. Ya, siap. Adil kata Lino, Bak Curamin gak saruga, Bak sangat kajobata. Harus, abang harus jawab harus. Kalau enggak, kalau abang ke Kalbar, saya orang-orang saudara kami salam Siap. begitu. Adil kata Lino, Bak Curamin gak saruga. Abang harus jawab harus. Kalau enggak, abang kena hukum adat. Oh iya. Siap Bang. Artinya tahu enggak Bang? Nggak tahu. Sini jelasin saya Bang kepada abang ya. Sebenarnya ada di Al-Quran Bang. Adil kata Lino, berbuat adillah kamu di muka bumi. Sesungguhnya adil itu mendekatin takwa. Jadi ketika Bang Kian Santang menegakkan keadilan, sesungguhnya abang itu sedang memperjuangkan yang maha adil. Mantap. Bak Curamin Kak Saruga, bercerminlah kepada orang-orang di surga. Masa bercermin kepada orang-orang neraka Bang? Iya. Iya. Bak sangat kejabata, ingat nyawamu 24 jam Bang Kian Santang ya akan ya dipertanggungjawabkan pada mausa. Mulutmu, matamu, telingamu, ya pikiranmu, hatimu, tanganmu, kakimu akan dimintai pertanggungjawaban. Surah Yasin ayat 36 ayat 617. Jadi kalau ngomong kata orang Pontianak nih Bang, kalau iya, Bang. makan memang boleh sembarangan, ya kan? Iya. Ya, tapi kalau Islam nggak ada boleh makan sembarangan, halal Iya. thayyibah. Halal Ya, thayyibah. kalau makan jangan sembarangan. Iya. Kalau ngomong yang sembarangan misalnya Bang Kian Santang nih mukul anak Temenggung, anak Pasirah, Pangaraga di Pulau Jawa. Abang bisa kenakan utang. Oh iya. Nah, ingat pesulap merah, salah satu profesor hanya mengadakan salah satu etnis di Kalbar primitif. Kena nggak dia Bang? Karena hukum adat Kalimantan Barat ikut badan. Tuh. Ikut ke badan. Ada darah putih, darah merah. Kalau darah putih itu perdata, kalau darah merah itu pasti nyawa. Apalagi kalau misalnya ada anak Pasirah dipukul di Jakarta, meninggal Bang. Tiba-tiba anak yang dipukul itu anak Temenggung, anak Pasirah, Pangaraga, pemuka adat. Yang mukul itu dikejar Bang, ya, akan dikenakan hukum adat. Karena itu sudah darah merah, pati nyawa. Darah merah. Bayangkan itu Bang, Iya. ya. Iya. Ya bukan masalah darahnya, itu istilah darah putih itu hukum perdata. Kalau abang itu Darah menabrak misalnya. Kalau saya darah muda. Ya abang darah muda, ganteng babang, darah buta, ya kan? Banyak netizen wanita kepincut dengan abang. Banyak yang DM, aku tahu udah aku baca dah bang, udah aku baca dah. Banyak yang DM, udah aku baca dah. Banyak yang DM dengan Bang Kian Santang. Kian Santang itu kan salah satu tokoh itu, ya kan? Ya Bang ya. Enggak. Kian Santang itu kan salah satu tokoh itu. Begitu ya Bang. Jadi kita baik-baik aja. Kalau kau jual kami beli. Kalau kau tak jual tak kami beli. Awak datang kami sambut. Tapi kalau awak datang ke Kalimantan buat ribut, kau berhadapan dengan kami. Iya betul. Ya, saya tegas hari ini ya, karena salah satu binaan kami sudah dibully soalnya. Siap, Bang. Baik ya. Siap. Itu ya saya ingatkan aja Basirun Wanajiro. Merampok dah tuh. Merampok apa? Naik kau merampok tuh. Nah, benar eta. Siap. Oke, Bang Turiman, kita lanjut diskusi lagi ya. Pak Turiman, baik. sehat selalu. Terima Pak Turiman kasih, di sana Bang. ya. Oke, siap. Ya sehat. Kasiran. Bang Kian Santang Amin. istiqomah. Amin. Di Pulau Bang Kian Santang ini di Pulau. Ya. Saya ada 23 follower saya di lintas Kalimantan. Mantap. Ya kan, naik Pulau ya, di Pulau. Ya. Insya Allah saya nggak ke Kalimantan, Bang. Saya menerima telepon dulu Bang. Siap. Siap, Bang. Oke. Ayo buat teman-teman Oten, silahkan naik ke atas ya kalau ada yang mau diskusi. Insya Allah saya nggak mau ke Kalimantan. Bye.
Ternyata perjalanan CRK selesai sudah ya, tamat. Sekarang dia mandi lumpur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah akan menunjukkan segalanya, Allah akan menunjukkan semuanya. Aib-aib mereka itu gak usah capek-capek kita yang mencari, kita yang membongkar, gak usah. Mereka sendiri yang akan membongkar aib mereka itu. Tenang aja teman-teman. Makanya kita santai. Wah itu si Edis rame sini. Biarin, malah saya dukung. Mereka itu saya dukung untuk donasi ke si Edis. Untuk donasi ke si Edis. Untuk memberikan hartanya itu ke si Edis. Kata Yesus juga kan, jualah hartamu kan. Nah, berikan semua ke si Edis. Kasih semua. Nanti kalau udah ketipu ya sama si Edis, mampus kalian. Nah, itu saya senang tuh. Saya senang. Semakin kalian kejang-kejang, semakin kalian kepanasan, semakin kalian kesurupan, saya bahagia. Ini parah nih. tenang. Pokoknya gitu, semakin kalian kesurupan. Tapi ngomong-ngomong, si Pastor Suat kenapa nggak mau debat sama saya ini? Kemarin nantang-nantang. Sekarang nggak mau debat sama saya. Kenapa? Mewek, nangis, nggak berani, takut. Jemaatnya pada kabur. Nah, kalau semalam saya ngebubukin si Manru tuh kalau semalam tuh. RK lagi mandi lumpur, iya, mandi lumpur. Kang jangan nangis, enggak, aku mah nggak nangis. Akang bahagia. Semakin mereka kejang-kejang, Akang semakin bahagia. Semakin senang, masalah ya. Aku selalu bahagia kalau mereka kejang-kejang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau dengar Kalimantan, malah ngomong Kalimantan lagi. Aduh, ingat-ingat lagi. Haram gak naik? Gak. Sempat ada yang mau pansos di room saya ya. Saya ikutin pola permainannya, saya ikutin. Wah katanya mau mualaf lah apalah. Saya dengar kemarin mualaf, nggak tahu itu. Saya tahu kronologisnya itu, saya tahu. Makanya nggak berani di room saya. Nggak berani, takut kebongkar. Cuma lihat aja nanti, bener apa enggaknya. Kita husnuzon aja ya, kita husnuzon aja. Kita nggak boleh berburuk sangka ya. Saya eta nanti juga tahu, siap. Nanti juga tahu, lihat aja. Saya nggak mau sebut merek dulu lah. Nanti juga tahu. Artinya kelakuannya emang kayak gitu. Ujung-ujungnya buka koma, rame. Kasihan nanti kalian ya. Tipeng. Bukan kayak Demian, itu mah emang kalau Demian mah emang kena hidayah. Cuma ada tekanan dari keluarganya. Kalau ini mah pure ngeprank, ngibul. Nanti juga kelihatan. Ayo bagi teman-teman yang mau sadar, yang ingin waras ya, teman-teman Oten yang ingin waras, silakan naik ya. Yang ingin waras aja ini mah. Atau yang pengen tambah gila, silakan naik. Nah ini yang saya senang, yang pengen tambah gila nih. Ayo sini senang, saya senang. Yuk. Saya tambahin lagi kegilaan kalian ya. Saya tambahin lagi kegilaannya. Tenang aja kalau sama saya, santai. Kalian gila, saya tambahin lagi kegilaan kalian. Kalian makin gila, saya bahagia. Kita baca doa dulu, biar mereka pada gila. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabase kerabaya rabaralabase kerabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Pos lagi pansos. Nggak perlu pansos, gua mah banyak penonton gua mah. Ngapain harus pansos? Emangnya kalian suka pansos? Pengen diraba-raba sikinya, bijinya diraba-raba biji, meraba-raba biji.
Ya teman-teman yang ada di YouTube Panglima Apologet Islam sama Akang Santang Official, Masya Allah, syukran jazakallah khairan kasiran ya sudah mendukung channel Akang. Keren ya. Aduh, apa nama? Ayo sia, gelut aing naik ke dia sia. Ayo. Akang sampai hafal doanya oten iya dong. Meraba-raba mereka. Ayo naik ke dia, orang diskusi, kita diskusi sama saya ya. Sok, kalian berempat, saya si RT. Pokoknya saya satu RT, kalian berempat, bubuk sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Jangan lupa sambil di tab-tab layar guys, tab-tab layar ya di gaspol itu, di tab-tab layar ya. Apa itu yang diraba? Biji. Kan tadi bunyinya biji yang diraba. Yuk jangan lupa laporannya digas ya, biar komalnya hidup dan kuat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Ya kan ditanya, apa itu yang diraba-raba? Kan di sini bunyinya apa? Biji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, wah, mantap dong. Satu tewas, tumbang si RK. Nanti siapa lagi yang tumbang ya? Kalau si kiamat udah takut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nge-lag bang, masa sih nge-lag? Sinyalnya pas kok, full kok sinyalnya. Biji apa bang? Kedong-dong. Biji saya emang gak kayak kedong-dong dah. Duh, jauh beda. Nggak nge-lag ya, nggak nge-lag. Makin kesini berarti makin bubar ya mereka itu ya. Si ORK, si Oki mundur, si Bom-Bom diserang sama si teman-temannya si Edis tuh, herda-herdanya si Edis, sampai bilang ini pendeta binatang, pendeta hewan. Sampai digituin coba Pak Bom-Bom sama si RK, si siapa? Haleluya, si Raja Debat, sampai digituin coba. Akang, apa Nora? Cek WA apa? Apa nggak ada nge-WA juga dasar kayak si Edis penipu si Nora sekarang. Kirain ada penting apa? Ayo sambil di tab-tab, kenapa pada manggil Akang, Akang ini kalian ini gatal atau apa sih? Nggak di DM, nggak di chat, pada manggil Akang, Akang aja. Kang semalam di rumah Bom udah, iya, pada itu ngebahas masalah si RK. Kan ada peribahasa ya, nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah, sakit hati dibayar sakit hati. Nah itu peribahasa. Ayo buat penyembah-penyembah Edis silahkan naik ke atas ya, para penyembah Edis. Kalau ada yang mau, kok makin kisruh. Oh ternyata mereka makin kisruh guys. Saling serang mereka ternyata sekarang. Wah ini seru nih. Berita terbaru guys. Tepuk tangan dulu. Ternyata mereka sekarang udah beberapa kubu. Ada 3 kubu sekarang mereka saling serang. Wah makanya kalian saling serang ya. Kalian saling gontok-gontokan ya. Saya bahagia. Enggak, bukan di room, di belakang layar itu, di belakang layar. Nanti saya nunggu ininya, update terkininya ya. Kalau misalkan ada bukti tangkap layarnya gitu ya, percakapannya, videonya, kalau boleh diinin, di up gitu. Kalau nggak kena undang-undang IT, ya di up.
tapi kita pelajari dulu. Yang penting mereka sekarang udah saling serang ya, udah saling ancam. Keren. Kristen. Kalau nggak gitu bukan Kristen dong namanya dong ya. Kristen harus kayak gitu. Kalau kalian pengen mengikuti Kristus, harus kayak gitu kalian. Harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu kalian bukan Kristus namanya, bukan pengikut Kristus. Ya. Bukan. Mulai kisruh sekarang. Si Erben, Edis, si Raja Debat gabung tuh. Ngahantem si Bom Bom. Ngahantem si Rudi Yohanes, ngahantem kubunya si RK. Wah, ini makin rame guys. Keren. Nah, nanti muncul tuh si Agatha sama si Edwin saling serang juga, itu saling bongkar juga. Ini mah berita terupdate terkini ya. Pokoknya kalian makin berantakan ya, kalian makin berantakan, saya semakin bahagia guys. Saya semakin bahagia, sumpah, saya semakin bahagia. Sudah dibaca. Ayo buat teman-teman Oten, terutama buat penyembah-penyembah Edis tipu-tipu, silakan naik ke atas ya. Yuk kita diskusi, gak usah takut. Saya nggak bakal bahas masalah dapur kalian, nggak. Kita diskusi aja ya. Tapi sekali-kali boleh dong ngebahas dapur kalian. Aduh, kocak. Ayo sambil di tab layar guys, tab layar ya. Lopornya digas nih, lopornya biar komarnya hidup ya. Biar kita makin bahagia ya. Kita menari di atas penderitaan orang lain guys. Ku menari-nari di atas perutmu Oten. Kalian kecewa, marah, nyesek, nangis, bodoh amat, emang gua pikirin. Aduh, makanya nggak usah sok jago, sok pintar ya. Mampus kalian tuh. Itu aja kok repot. Pengen nyebrang-nyebrang debat sama Islam. Kalian aja belum finish konsep ketuhanannya. Masih gonjang-ganjing, Bomi gonjang-ganjing. Susah kalau sama umat pada mulanya mah, pada mulanya aja terus. Pada mulanya jadi gini pada mulanya jadi gini. Ayo bolak-balik di situ. Mana Oten? Gak ada, Bun. Ada yang mabok, Akang, siapa? Momod aku, Kang. Oh iya, kemarin tuh dicabutin dulu momodnya. Ntar. Soalnya ada banyak yang nggak aktif dicabut, nggak aktif dicabut. Pindahin dulu ke yang aktif, itu kan harus 30, momodnya harus 30. Nggak bisa. Ini akun besar jangan dilepas. Ya. Cangkul bujur diupai. Sekarang mah alhamdulillah ya, semenjak saya mengkonsumsi madu ya, madu dari mualaf ini nih, madu ini tidurnya cepat terus dan bangunnya juga cepat. Jam 4 tadi, jam 6 tadi udah bangun, alhamdulillah sekarang udah nggak bebas, pikiran bebas kayak ini lagi, insya Allah. Ayo dibantu teman-teman beli madu, produknya para mualaf ya.
Bagus ini madunya. Di check out ya. Saya masukin ke keranjang kuning. Bentar ya. Ini sematkan. Nah, itu boleh ya, teman-teman. Itu madunya buatan para mualaf. Hitung-hitung kita sodakoh, hitung-hitung kita berinfak untuk memajukan usahanya para mualaf ini, guys. Lihat di keranjang kuning tuh. Asli ini madu asli ini dari Banten ya, dari Baduy. Tahu kan suku Baduy? Nah, ini madu dari suku Baduy, dari pedalaman. Ini asli madunya. Itu yang coklat ini, yang kuning ini buat perempuan, lansia, anak kecil. Kalau lagi demam kasih madu itu. Kalau ini untuk laki-laki, khusus untuk laki-laki yang punya istri ya, yang biasanya 20 menit. Kalau pakai ini ya minum ini, rutin minum ini bisa 3 jam ya. Asli sampai pinggang sakit ya, sampai 3 jam ini kuat. Kalau madu ini yang biasa 20 menit, 10 menit, kadang ada yang 1 menit cos lewas ya. Kalau ini mah 3 jam kuat ya. Sok dibeli ya, insya Allah mantap. Yo, hitung-hitung membantu para mualaf ya, usahanya para mualaf. Ujung-ujungnya jualan. Lah, kita mah jualan juga ngebantu mualaf. Dicoba ya, di check out ya. Ini hitung-hitung sodakoh, hitung-hitung berinfak kepada para mualaf. Akang cuma bantuin promosiin doang. Ini usahanya, tapi nggak bisa COD, langsung bayar di situ ya, nggak apa-apa. Insya Allah amanah dan langsung dikirim ya ke tujuan. Nah, kalau perempuan saya sarankan yang ini nih, yang coklat ini, yang kuning ya. Yang ini. Kalau laki-laki yang hitam tadi, madu hitam, agak pahit kalau madu hitam. Itu buat Paulus aja kalah. Paulus kan nggak punya bini ya, kalah itu. Kalau oten-oten nanti persediaan buat nanti di surga, perkawinan anak domba silahkan. Buat persiapan di surga nanti kalian akan dikawini ya. Hari ini mereka akan bersuka cita ya, karena perkawinan anak domba akan segera dimulai. Akang udah coba belum 3 jam? Belum, itu juga katanya. Kalau Akang nyoba mau sama siapa? Dijepit sama pintu atau dimasukin ke knalpot Honda Accord tahun 2005? Hitam dong nanti. Yang kuning kegunaannya ya ini untuk kesehatan. Kalau yang kuning untuk kesehatan, buat anak kecil juga bisa. Kalau lagi demam kasih ini aja 1 sendok. Buat para lansia gitu ya, buat para lansia mau laki-laki mau perempuan boleh. Ini untuk kesehatan. Tapi Akang konsumsi yang hitam kalau Akang belum yang ini. Yang hitam itu bagus buat kopi, campuran kopi juga bagus ya. Akang ngopi sekarang pakai itu. Nggak pernah pakai gula lagi. Hitam nanti makin estetik. Akang hitam kok. Tapi agak coklat dikit sih. Yuk sambil kita bayar, posting ulang, di share dan laporannya digas ya. Laporannya. Sambil nunggu waktu zuhur juga ya teman-teman ya. Tapi ngomong-ngomong nggak jadi ah. Takut CRK dengar. Takut CRK dengar nanti sakit hati CRK-nya. Bahaya. Soalnya ada kabar itu sebuah trik dan itu sebuah permainan ya, ada kabar karena dia itu lagi, jangan bilang-bilang tapi ya. Yuk sambil di CO ya, sambil di Pak Imen apa di Pak Imen apa ya, diambil itu, dibeli itu di Pak Imen ya. Saya kalau dengar itu kayak gini nih. Nah silakan di Pak Imen gitu ya. Yuk dibayar ya, dibayar. Jangan cuma dilihat payment. Oh iya payment. Nah payment gitu ya. Saya emang nggak pandai jualan. Gimana dah? Bukan tukang jualan sih, tangan pendek 10.000, tangan pendek 10.000, tangan panjang maliang. Nah, itu. Kebanyakan pada melihat. Ini si kopi manis ini blokir aja, dia penghujat ya. Kurang ajar dia, manusia laknat ini. Blokir aja ini.
Sia itu diajak ketemu langsung gak mau, pengecut tuh bocah tuh satu tuh, kayak emak-emak kurang belanja, ngoceh aja, ngomel aja beraninya, penghujat dia. Akhlak mereka itu bejat. Semalam aja dia ngehujat di roomnya si siapa itu, Budarni. Diajak ketemu langsung kayak gini, mau dimanapun saya samperin, gak berani, pengecut dia. Beraninya keluar-keluar di medsos doang. Kang mau tanya, madu akasia hitam di keranjang nomor 3 fungsi utamanya apa? Itu sebenarnya buat kesehatan juga, dan untuk amsal yang hitam itu buat laki-laki ya, tapi buat perempuan juga nggak apa-apa, bagus. Tahu kan amsal 7 amsal ya, siapa tahu kalian ada yang ngajak ngamsal gitu ya, silahkan buat teman-teman, madu hitam itu bagus ya. Bisa. Tapi saya belum pernah nyoba itu, katanya saya juga katanya dikasih tutorialnya seperti itu. Kalau saya nyoba ke siapa? Yuk digas yuk. Yuliana Sukron jazakallah khairan kasiron, sudah beli Yuliana. Aku udah nyoba madunya awal. Gilu, aduh. Ya silakan dicek aja, dibeli buat para mualaf. Ini jualan para mualaf ini. Giluan mas gila. Aduh. Gara-gara amsal jadi ngilu Udah nggak usah bahas itu Udah serius sekarang, mau serius. Ayo tension naik tadi, naik. Yang beliin aku juga boleh biar makin aw. Nah silakan teman-teman. Ini Bunda Natali ini kan mualaf nih. Kalau ada yang Bunda Natali tuh saya udah bayarin, nah bagus juga. Silakan buat para mualaf juga yang ingin berinfak, bersedekah ya, ayo beliin, boleh nggak apa-apa ya, boleh nggak apa-apa, buat kesehatan ya, biar apa, biar para debater ini sehat gitu kan. Jangan cuma ngedoain moga sehat selalu ya, moga sehat selalu ya, jangan gitu terus. Obatnya nggak dikasih, kasih sama obatnya. Kalian kan biar segar nonton ya, biar nonton terus, biar nyimak terus, dan debater juga sehat terus. Jangan cuma doa doang, harus dikasih dengan ininya. Bunda Yuliana, syukron ya, udah belanja, masya Allah. Bunda Yuliana keren, udah cantik, baik. Bini orang, binor. Yuk buat teman-teman yang di YouTube juga ya, di YouTube manapun juga ya, masya Allah kita nunggu Oten ya. Tadi kita udah ngelosting si RK sama si Edis ya, tentang semalam itu berantem di rumahnya si Bom sampai si Bom dibilang sama si Haleluya, si Raja Debat, ini pendeta binatang kau, pendeta binatang hewan kau, kayak gini kau, gitu-gituin coba si Bom, kasihan kan. Emang iya bini orang, iya karena Kang bilang bini orang. Sampai diserang coba digitu-gituin, bahasanya itu mulutnya belum di YouTube, belum di TikTok itu kan ribuan kan, sampai gitu mulutnya ya mereka itu ya. Nauzubillah min dzalik kelakuan mereka itu ya. Semoga kita dijauhkan sama orang-orang yang seperti itu ya. Itu yang bilang binatang itu, dia yang binatang itu ternyata ya. Mulutnya itu emang kebanyakan makan B2 sih. Menambahkan produk ke keranjang ya, nggak apa-apa, di keranjang dulu ya. Mulutnya kasar banget ngatain Pak Bom ya. Udah jelek Pak Bom dikasarin, makin kasihan salah yang ngomongnya saya, makin udah jelek dikatain. Emang iya sih jelek sih ya, nggak salah kan. Pastor Suat nantang debat, tapi sekalinya ditantang balik, kenapa dia nggak mau ya? Nyerah ya, belum apa-apa udah nyerah. Tapi udah dapat konten tadi ngerosting lumayan 1 jam lah, keren ya. Kita bongkar aib-aib mereka, kita nggak usah capek-capek nyari-nyari aib mereka, nggak usah capek-capek.
Kata Allah juga, Allah akan menunjukkan aib-aib mereka itu dengan mulut mereka sendiri, dengan kelakuan mereka sendiri. Insya Allah akan kebongkar, ya. Nih madunya, contoh madunya ini ada di keranjang kuning ya. Maudi madu. Siapa yang mau di madu? Ayo, siapa yang mau di madu? Ya, daftar. Siapa? Ya. Namanya Maudi madu. Siapa? Satu aja belum mau madu. Tapi cukup satu aja deh, nggak usah banyak-banyak. Pusing. Satu aja nanti bikin pusing, apalagi banyak. Wah, makin pusing. Satu aja udah. Kita nggak bakal sanggup untuk adil, guys. Nggak bakal sanggup ya. Nggak usah maksain, nggak usah ke bawah hawa nafsu. Udah satu aja. Kata Rasulullah juga, kalau mampu silahkan, kalau nggak mampu cukup satu. Cukup satu. Udah. Yang membatasi pernikahan itu hanya di Islam. Cukup satu. Di Islam. Kalau di mereka enggak. Mau 1000 kek, mau 1.000.000 bini kek, mau sundal kek, mau beramsal kek, mau apa, bodo amat. Mereka nggak ada larangan. Hanya di Islam yang ada larangan, guys. Ngeleg Kang, otaknya otak ngeleg, iya. Hanya di Islam. Mereka mau 100 bininya, mau apalah gitu kan, mau cosleos itu. Cos, bayar, balik. Cos, bayar, balik. Itu boleh mereka, boleh. Kalau di Islam la taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh. Apalagi melakukan. Tergantung kondisi sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja belum, iya. Satu aja belum, ya. Belum laku. Cuma numpang ngecas di neraka ya. Ini Oten pada kemana sih? Penonton dari 1K habis. Ya Ten, naik Ten, sini Ten. Yuk. Yang mau waras silakan naik. Yang nggak mau waras, ingin tambah nggak waras, naik juga nggak apa-apa. Saya bikin kalian tambah nggak waras, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, harganya si Edis, Patuh suat juga itu nggak jadi. Melihat produk, ya silakan di check out ya, di check out itu madu buatan para mualaf, masya Allah keren, bagus, madu asli ya, tanpa campuran, madu asli. Ini madu asli nih. Jay mau madu nggak lu Jay? Nih, biar sehat lo, makin ganteng kayak gua. Konsumsi madu ini ada di keranjang kuning, ayo dibeli. Hitung-hitung kita ngebantu ekonominya, usahanya para mualaf yang ada di Baduy sana ya. Ini semua mualaf ini yang bikin nih. Semua mualaf, hitung-hitung kalian bersedekah, berinfak untuk ngebantu para mualaf, usaha para mualaf ya. Kita secara langsung nggak bisa ngasih uang, ya lewat beli madu ini nih. Insya Allah berkah, insya Allah jadi ladang pahala ya. Buat nanti di akhirat, insya Allah. Ini asli tanpa ada campuran. Asli ini, asli, seasli-aslinya. Asli, benar, yakin, nggak bakal, insya Allah amanah ya. Kita ngejualin itu kita udah cek dulu ya keasliannya. Kita nggak serta merta, oh ini mualaf nih kita harus bantu tapi kondisinya nggak bagus gitu kan, campuran, nggak bisa kita, sama aja menipu umat, nggak bisa kalau di kita. Ini asli insya Allah ya, udah dites lagi, udah dites. Yuk dibantu ya, insya Allah jadi pahala buat bekal kita di akhirat ya. Dengan cara apa? Membeli madu itu, membeli madu untuk membantu usahanya para mualaf gitu ya. Jadi kita nggak begitu ngasih uang langsung gitu kan, nggak, tapi lewat beli barangnya gitu guys ya. Jadi nggak cuma-cuma kita ngasih uang itu, ada barangnya. Jadi di samping sodakoh kita mendapatkan barang, yaitu madu ya, bagus untuk laki-laki yang hitam tuh. Insya Allah amanah, insya Allah. Yuk
menambahkan produk satu ke keranjang, ya nggak apa-apa, tambahin dulu ke keranjang. Tapi kalau bisa langsung dibeli, kayak Bunda Yuliana tuh Binor. Yang hitam mana ada di keranjang, dipilihin aja yang hitam kayak gini nih. Ada di keranjang, dipilih aja. Dicek aja di semua keranjang tuh, ada yang warna hitam itu. Digas. Yang hitam buat perempuan bisa, tapi lebih bagus buat laki-laki ya. Buat laki-laki lebih bagus. Berapa madunya? Ada yang 45, 75 sampai ke 90. Nggak ada lawan, Ya siapa tahu buat suaminya Kang. Iya buat suaminya. Bener, bagus itu buat suaminya. Katanya sih kalau konsumsi madu itu ya yang warna hitam ini, yang biasanya 20 menit, 10 menit, 5 menit, bahkan ada yang 2 menit. Nah kalau pakai ini, konsumsi terus ini bisa 3 jam. 3 jam. Katanya itu juga, kalau Akang kan belum pernah nyoba. Kalau Akang nyobanya ke siapa? Enggak ada. Pinggang sampai mau runtuh katanya, mau rungkad pinggang juga katanya. Pinggang gua Kang sampai mau rungkad katanya, rontok. Ya silakan tuh di keranjang kuning dicekot ya. Uangnya buat beli rokok mah gua mah udah ada yang ngejatah tiap bulan. Jadi nggak usah beli rokok. Emang kayak si Edis, si RK ngemis-ngemis gitu kan, nggak ada yang ngasih, akhirnya mundur dari dunia apologet, dari debat. Emang kayak kalian, kita enggak. Kita punya usaha sendiri. Jadi kita meninggalkan masuk ke dunia debat ini, di belakang udah ada gambaran buat kehidupan kita ya. Beda dengan kalian yang tadinya ya itu ya gitu. Yang penting bisa ngehujat kalau kalian mah. Yuk dibantu ya ekonomi para mualaf ya. Ini bukan punya saya, tapi para mualaf, usaha para mualaf, saya cuma ngebantu. Saya cuma ngebantu usahanya para mualaf ya. Nggak ada keuntungan bagi saya, nggak ada. Semuanya pure ke sana masuk ya. Insya Allah itu pahala dan rezekinya para mualaf ya teman-teman ya. Kita mah nggak kayak kafir ya. Kalau kafir mah itu memperkaya diri sendiri. Kalau kafir ya, ya madu teos itu. Kalau Islam insya Allah amanah kalau Islam ya. Beda dengan kafir kelakuannya ya. Namanya juga kafir, menghalalkan segala macam cara. Kafir. Main gasak aja kalau kafir mah ya. Kita cari kafir di ini, di PK, siapa tahu ada. Nah ini nih. Dimasukin kulkas, bagus. Nggak bakal beku. Kan madu asli. Namanya madu asli itu bagus. Nggak mungkin kena beku walaupun dimasukin ke kulkas, kecuali ke freezer ya. Kalau ke freezer ya pasti beku. Kalau ke biasa, kulkas biasa insya Allah aman. Insya Allah. Kecuali dia ada campurannya. Kalau ada campurannya ya pasti beku kalau ada campurannya. Kalau ini insya Allah. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, mumpung suami lagi di luar kota. Au, hot. Kalau nggak dimasukin kulkas, nggak apa-apa, nggak dimasukin juga. Ini kan saya di luar nih, nggak dimasukin ke kulkas nih. Ini di luar terus nih, dekat laptop. Jadi di luar saya simpan. Udah 2 minggu lebih ini, di luar ini. Hatiku dipanah.
Sakitnya tuh di sini. Sakit. Sakit. Tapi bohong. Ten, naik sini Ten. Yuk, yang mau diskusi teman-teman Oten, sini naik open cam ya. Jangan takut wajah kalian yang kotak. Enggak, kita nggak bakal ngejek